Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dari manajemen bisnis syariah kelas khusus. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Quran dan Hadis. Dan insyaallah saya akan menjelaskan satu ayat dan asbabul nuzul nafsiran tentang satu ayat ini, yaitu ayat Al-Maidah ayat 3. Jadi di ayat Al-Maidah ini Allah telah memberikan dan diturunkan ayat, salah satunya yang inti dari ayat ini yaitu Allah telah menyempurnakan agama Islam. Jadi diturunkan ayat Al-Maidah ayat 3 ini, Allah telah menyempurnakan seluruh agama Islam dan tidak ada lagi wahyu selain Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat Al-Maidah ayat 3 ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina fa'maditura fi makhmasatin ghairah mutajasinif li ismim fa innallaha Ghafurur Rahim. Pada hari itu Allah telah sempurnakan untuk agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kamu. Maka barang siapa terpaksa dalam kelaparan tanpa sengaja melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini diturunkan yang pertama, Allah telah memberitahu bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah SWT. Dan ayat ini sebagai ayat terakhir yang memberitahu bahwa tidak ada wahyu lagi selain wahyu Nabi Muhammad SAW. Jadi di Asbabul Nuzul ayat ini menjelaskan berkaitan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berada di Arafah pada haji wada, haji perpisahan. Tepat pada hari Arafah jatuh pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Ayat ini diturunkan untuk menyatakan bahwa pada hari itu agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT. Para sahabat merasa sangat terharu dan gembira mendengar ayat ini karena mereka mengetahui bahwa perintah dan ajaran agama Islam adalah Islam sudah lengkap dan tidak ada lagi wahyu yang diturunkan setelahnya. Jadi para sahabat menangis terharu karena satu ayat ini, karena mereka ngerti bahwa ayat ini Allah beritahukan kepada hambanya bahwa agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama yang rahmatul lil alamin, agama yang menenangkan setiap jiwa dan lain sebagainya. Jadi turunnya ayat ini sebagai pemberitahu bahwa tidak ada wahyu lagi selain Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang pertama, sempurnanya agama Islam. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah SWT, yang bermaksud hukum dan ajarannya, yang boleh, yang tidak boleh, yang halal dan haram, dan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah mencapai titik akhir.
Jadi yang pertama, Allah memberikan suatu ayat ini memberitahu kepada umat, kepada kaumnya, kepada hambanya, bahwa ayat ini menjelaskan tentang ajaran agama Islam, kesempurnaan agama Islam, yang tidak boleh dan yang boleh dan sebagainya. Dan yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa wahyu ini adalah wahyu yang terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu penutup dari ayat. Yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Allah menyebutkan bahwa Dia telah menyempurnakan nikmat kepada umat Islam yang bermaksud memberikan petunjuk hidup dan yang lengkap dan sempurna melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini memberitahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad itu telah sempurna dan telah Allah berikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, penerimaan Islam sebagai agama. Jadi penerimaan Islam sebagai agama, Allah juga mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi turunnya ayat ini Allah memberitahu bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan agama yang paling sempurna daripada agama-agama lain. Dan yang keempat, kelaparan dan keterpaksaan. Di dalam ayat yang terakhir, Allah membolehkan dalam situasi urgent, ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang dalam perjalanan dan mungkin di hutan dan sebagainya, ketika kita dihadapkan dalam sesuatu yang haram tetapi dalam kondisi yang urgent, maka di situ ada pembolehan dari Allah SWT dalam situasi urgent dan lain sebagainya. Contoh, kita sedang survival di hutan dan sebagainya, atau kita sedang tersesat, atau kita sedang berperang, tetapi di depan kita ada ular atau sesuatu yang haram seperti babi dan lain sebagainya. Itu boleh kita makan, tapi secukupnya saja untuk menghilangkan rasa lapar. Itu juga diampunkan oleh Allah SWT dosa kita. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi wasilah menambah ilmu saya juga dan teman-teman yang mendengarkan. Semoga Allah SWT meridhoi, memberkahi kita semua. Jadi kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, Allah memberitahu bahwa agama Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Yang kedua, ini adalah wahyu yang terakhir yang Allah berikan. Yang ketiga, Allah mengampuni semua dosa kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita memakan makanan haram kecuali dalam kondisi yang sangat urgent dan lain sebagainya. Mungkin itu saja laporan dan presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah SWT. Bila ada kata-kata yang benar, itu datang dari Allah SWT. Bila ada kata-kata yang salah, itu mutlak dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.